Baik, puji Tuhan, ku suka mengabarkan perkara yang benar tentang Yesus Kristus dan kasih karunia-Nya. Selamat pagi untuk kita semuanya. Salam Bapak Ibu Saudaraku. Salam kudus untuk kita. Salam sehat. Mari kita berdoa untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Benar Bapa di surga, adalah kesukaan kami, kerinduan kami untuk memberitakan Injil kasih karunia Allah. Kasih yang sempurna yang Engkau nyatakan melalui pengorbanan anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus Juru Selamat kami. Dan saat ini Tuhan Yesus, kami bersama-sama lagi mengucap syukur kepada-Mu untuk hari yang baru yang telah Engkau karuniakan bagi kami, untuk kami jalani hari ini, melakukan segala sesuatu yang menjadi tanggung jawab kami. Diawali dengan ibadah saat teduh kami, dan diawali dengan kami sama-sama mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa dalam surga, diberkatilah semua saudara-saudara kami yang sudah hadir melalui aplikasi Zoom meeting maupun melalui live streaming dan juga YouTube. Tuhan memberkati mereka semuanya yang mendengarkan kebenaran kasih karunia Allah. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Ya, masih dari posisi di mana kami ada di Medan saat ini. Kita memancarkan pemberitaan firman Tuhan di sesi saat teduh kita pada pagi hari ini. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita kembali lagi membuka Alkitab kita dari kitab Galatia. Kita di pasal 4, perikopnya yang kedua, ya. Ingatlah akan hubungan kita yang semula, itu yang dibuat sebagai judul di dalam Alkitab yang berbahasa Indonesia, ya. Jadi Galatia 4 ayatnya yang ke-12, saya akan membaca untuk kita. Ya, dikatakan firman Tuhan, aku minta kepadamu saudara-saudara, jadilah sama seperti aku, sebab aku pun telah menjadi sama seperti kamu. Belum pernah aku alami sesuatu yang tidak baik daripadamu. Kamu tahu bahwa aku pertama kali telah memberitakan Injil kepadamu oleh karena aku sakit pada tubuhku. Sungguh pun demikian keadaan tubuhku itu yang merupakan pencobaan bagi kamu, namun kamu tidak menganggapnya sebagai sesuatu yang hina dan yang menjijikkan, tetapi kamu telah menyambut aku sama seperti menyambut seorang malaikat Allah, malahan sama seperti menyambut Kristus Yesus sendiri. Sekali lagi, saya membaca di ayatnya yang ke-12. Aku minta kepada kamu, saudara-saudara, jadilah sama seperti aku, sebab aku pun telah menjadi sama seperti kamu. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, Paulus katakan, jadilah seperti aku. Jadilah seperti Paulus. Bagaimana maksudnya Bapak Ibu Saudaraku? Ya, kita diminta untuk menjadi sama seperti Rasul Paulus. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tentu saja Rasul Paulus telah menyatakan bahwa kepuasan, ya, di dalam hidupnya, ya, kepuasan hidup yang dialami oleh Rasul Paulus itu adalah ketika dia mengenal kebenaran kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus. Bukan karena dia telah melakukan perbuatan-perbuatan baik menurut hukum Taurat yang pernah dialaminya dulu, ya, ketika dia sebelum bertobat, sebelum dia diselamatkan. Dia adalah orang yang sangat rajin memelihara hukum Taurat, dan dia tidak mempunyai kepuasan, ya, di dalam iman
kepuasan di dalam batinnya, ya, kepuasan di dalam hati nuraninya, tetapi yang ada adalah dia menjadi pencemburu, dia menjadi dikuasai oleh amarah yang besar, dan Saulus kita tahu membunuh banyak, menganiaya orang-orang percaya pengikut Yesus Kristus. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, nah, jemaat Galatia ini sudah menerima kebenaran Injil kasih karunia Allah. Ketika percaya, kita dimeteraikan dengan Roh Kudus dan kita telah dipuaskan dengan kebenaran yang sempurna. Kasih Yesus yang sempurna yang menyatakan bahwa segala dosa kita telah diampuni dan kita benar-benar dipuaskan, ya, dan kita merasa lega, ya, karena dikatakan di Roma pasal 8, demikianlah sekarang tidak ada lagi penghukuman yang ada di dalam Kristus Yesus, ya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi kita melihat di sini Paulus, ya, Rasul Paulus, ketika melihat problem, ya, ketika melihat persoalan-persoalan terjadi di dalam jemaat kudusnya Tuhan seperti jemaat Galatia ini, ya, Paulus tidak menyampaikan, tidak melakukan pendekatan-pendekatan yang lain, ya, untuk membuat mereka supaya tetap berada di jalur kasih karunia, tetapi Paulus mengatakan, jadilah sama seperti aku, ya, karena aku dulu, ya, menganggap bahwa hidup di bawah hukum Taurat itu adalah merupakan kebanggaan sebagai orang Yahudi, ya, sebagai orang Ibrani, ya, sebagai orang yang dilahirkan dari keturunan suku Benyamin dan yang dihisapkan di dalam perjanjian-perjanjian Allah, covenant Allah kepada nenek moyang mereka Abraham, Ishak dan Yakub, ya, saudaraku. Tetapi kita lihat bahwa ketika Rasul Paulus, ya, merasa bahwa dengan mematuhi, menaati syariat-syariat daripada keagamaannya sebagai orang Yahudi, ya, dia bukannya menjadi lebih baik di hadapan Allah. Dia bukan menjadi orang yang mengasihi orang lain, ya, yang sungguh-sungguh mengasihi orang lain, tetapi dia menjadi orang yang sangat beringas, ya, yang dikuasai oleh kedagingan, ya, Bapak Ibu Saudara, dan ingin mematikan, ya, kehidupan orang lain, ya, bukan membangun iman orang lain, tetapi kecemburuan itu terus bergejolak di dalam dirinya, ya. Itulah dulu ketika Saulus hidup di bawah hukum Taurat, ketika dia ingin menjadi orang yang benar di hadapan Allah dengan mengandalkan perbuatan-perbuatannya. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tentu saja dalam bentuk yang berbeda, ya, orang-orang Galatia ini juga seperti Paulus katakan di ayat sebelumnya, bahwa sebelum kamu mengenal Allah, kamu juga merasa bahwa, ya, kamu jemaat Galatia ketika mereka hidup dalam penyembahan berhala, mereka juga berpikir bahwa itulah puncak daripada cara hidup dan tujuan hidup yang sebenarnya, ya. Mereka juga merasa bahwa ketika mereka menyembah berhala-berhala, ya, dari bangsa-bangsa lain, orang-orang Galatia ini merasa bahwa itulah tujuan daripada hidup, dan mereka menciptakan, mengkreasi, ya, mengimajinasikan Tuhan dengan pikiran mereka yang berdosa. Dan Paulus katakan betapa ruginya kamu waktu itu. Sama seperti Paulus juga mengatakan bahwa apa yang dahulu dianggapnya, ya, sebagai sesuatu yang sangat menguntungkan ketika hidup di bawah hukum Taurat dengan mengandalkan perbuatan-perbuatannya untuk mendekati Tuhan, ya, Paulus katakan bahwa sekarang sesudah mengenal Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat, setelah mengenal kasih karunia Allah, bahwa keselamatan adalah oleh karena hanya melalui iman, bukan karena perbuatan, tetapi karena percaya kepada Yesus Kristus yang sudah mati
mengampuni segala dosa kita, menguduskan kita sekali untuk selama-lamanya. Ya, ketika Saulus bertemu dengan Tuhan Yesus dan menerima kebenaran kasih karunia ini, maka Saulus merasa tiba pada suatu nilai kehidupan yang paling tinggi, yaitu hidup di dalam kasih karunia Allah yang kekal. Hidup bersama-sama dengan Kristus, dengan kehidupan kebangkitannya yang kekal. Hidup yang berkuasa untuk mengalahkan kuasa dosa, mengalahkan kuasa maut, dan memberikan kesempatan ya untuk melayani Tuhan dengan cara yang benar dan dengan cara di mana kita selalu bisa mengucap syukur senantiasa di dalam segala hal. Dan itu adalah sesuatu yang benar-benar sangat menguntungkan, ya, sangat memuaskan. Ya, dan Paulus mengalami itu, Bapak Ibu Saudaraku. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, jemaat Galatia juga sama. Mereka juga sudah menerima, sudah percaya bahwa segala dosa mereka telah diampuni Tuhan Yesus. Dan mereka juga percaya bahwa mereka telah dibenarkan. Mereka juga percaya mereka sudah dikuduskan oleh darah Yesus. Dan mereka juga percaya bahwa mereka sudah ada jaminan kepastian keselamatan hidup yang kekal satu kali untuk selama-lamanya. Dan mereka juga tahu bahwa mereka sudah dimeteraikan dengan Roh Kudus, dan itu yang memuaskan hidup mereka. Ya, jadi bukan dari apa yang mereka upayakan dengan kekuatan diri sendiri, ya, dengan motivasi di mana mereka supaya melakukan sesuatu untuk dilihat orang lain, dilihat manusia, tetapi mereka melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara, dengan motivasi bahwa itu adalah rasa syukur kepada Tuhan, ya, kalau bekerja, yang melakukan segala sesuatu, ya, dalam tugas yang Tuhan percayakan, ya, itu adalah merupakan dorongan, ya, motivasi, di mana kita adalah orang-orang yang pandai bersyukur, yang tahu bersyukur kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi Paulus katakan tadi, aku minta kepadamu saudara-saudara, jadilah sama seperti aku, karena aku pun sudah sama seperti kamu. Artinya kita, ya, Paulus sudah memulai mengawali kehidupannya, ya, hidup yang diselamatkan oleh kasih karunia Allah, ya, dan kita juga harus tetap, ya, berdiri hidup di dalam kasih karunia Allah ini. Bukan hanya kita diselamatkan oleh kasih karunia Allah ke dalam surga, tetapi kita juga diselamatkan dari kejahatan, ya, diselamatkan dari pengaruh buruk, ya, daripada dunia. Kita juga diselamatkan dari kekhawatiran yang, ya, membuat kita bisa menjadi jauh dari kebenaran. Kita juga diselamatkan dari pikiran-pikiran yang tidak positif, ya, dari pikiran-pikiran yang negatif. Kita juga diselamatkan dari ketergantungan kita, ya, pengaruh daripada kuasa daging yang masih melekat di dalam tubuh jasmani kita ini. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, Paulus ini menyatakan bahwa dia sangat puas hidupnya di bawah kendali, ya, daripada kebenaran kasih karunia Allah, dan dia ingin terus hidup di dalam kepuasan, ya, yang dipuaskan oleh Allah dahaga, ya, daripada Rasul Paulus dan kita juga. Karena Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, apa yang menghalangi manusia itu untuk mengalami sukacita dan damai sejahtera? Itulah dosa. Ya, itulah, ya, pengaruh daripada pikiran-pikiran yang Paulus katakan di dalam Roma pasal 1, pasal 2, pikiran-pikiran yang terkutuk, yang selalu mengandalkan pada kemampuan diri sendiri dan berbangga dengan hal-hal lahiriah, berbangga dengan hal-hal yang jasmani, berbangga dengan hal-hal yang ditampilkan secara luar, bagian luar, tetapi bukan bangga dengan apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus dari dalam diri kita. Ya, dimulai dari dalam, yaitu hati kita yang diubahkan, pikiran kita yang diubahkan, ya, untuk menjadi serupa dengan Kristus, dan itulah, ya, kehidupan kita di dalam manusia baru. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, manusia baru. Nah, dan itu selalu merasa dipuaskan. Karena apa? Karena, ya, manusia baru itu, Bapak Ibu Saudaraku, mempunyai sifat, ya, ketaatan kepada Tuhan.
Ya, manusia baru, pikiran yang baru, ya, ciptaan baru itu, yaitu kita yang telah diperbaharui oleh kebenaran firman Allah di dalam hati dan pikiran kita, itu selalu merindukan hal-hal yang bisa membuat bagaimana supaya orang lain terberkati. Amin. Nah, itu Bapak Ibu Saudaraku, kalau Saulus dulu, ya, kalau pengalaman dia yang dulu sebelum dia bertobat, sebelum dia diselamatkan, dia bukan memikirkan apa yang berguna bagi orang lain, tetapi dia memikirkan bagaimana supaya orang lain itu mengalami kerugian, ya, bagaimana kecemburuan, dan tidak boleh ada orang yang merasa lebih daripada dirinya, dan tidak ada orang yang bisa menentang apa yang dia katakan, ya. Nah, sehingga itu bukan membawa damai sejahtera di dalam kehidupannya dan juga dalam kehidupan orang lain, tetapi itu membuat orang lain menjadi sangat merana, ya. Nah, saudara-saudaraku, sekarang Paulus katakan, jadilah seperti aku, karena aku pun sudah sama seperti kamu. Karena kita ini sama-sama diselamatkan oleh kasih karunia Allah, dan juga, ya, harus bertumbuh di dalam kasih karunia Allah itu, karena disitulah kepuasan kita. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, dunia ini tidak akan pernah bisa membuat kita puas, karena apa? Selalu itu yang Paulus katakan, ya, roh-roh dunia yang miskin dan yang lemah di ayat sebelumnya itu, ya, yang dikatakan di ayatnya yang ke-9, tetapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik sesudah kamu dikenal Allah, bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin, dan mau mulai memperhambakan diri lagi kepadanya. Yang lemah dan miskin, ya, dikatakan di situ sebagai beggar. Beggar itu adalah pengemis, Bapak Ibu Saudaraku. Jadi nggak pernah ada puas, ya, tidak pernah rasa syukur ada di dalam dirinya. Selalu dia tidak ada rasa syukur terhadap keadaan-keadaan yang dialami, dan dia selalu gelisah, dan dia selalu bersungut-sungut, ya, dan tidak bersyukur. Bapak Ibu Saudaraku, itu adalah sifat daripada manusia lama, ya. Nah, tetapi manusia baru itu adalah selalu peka terhadap, ya, panggilan untuk bersyukur kepada Tuhan di dalam segala hal. Amin. Karena Tuhan telah mengaruniakan kepada kita, ya, semua yang terbaik telah Tuhan karuniakan di dalam Yesus Kristus. Nah, itu yang perlu kita lihat dari dalam kebenaran firman-Nya. Jadi bukannya Tuhan belum memberkati kita, Bapak Ibu Saudaraku, ya. Bukannya Tuhan itu belum mengasihi kita, bukannya Tuhan belum menyelamatkan hidup kita, ya. Semuanya sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib untuk kita, kebaikan kita. Nah, sekarang kita diminta untuk meresponi, amin, ya, mengimani apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus dengan belajar, ya, secara detail. Karena apa? Karena Allah menghendaki supaya kita melakukan segala sesuatu dengan pengertian yang benar. Jadi bukan dengan memaksakan imajinasi, ya, hayal kita, bagaimana kita menjalani kehidupan kita ini, tetapi Tuhan itu, Bapak Ibu Saudaraku, sudah merancang, mendesain kehidupan kita sebagai manusia baru, ya, semata-mata adalah untuk mengalami kepuasan di dalam Kristus Yesus. Jadi sehingga kita, Bapak Ibu Saudaraku, selalu bisa berfungsi, hidup kita dapat berfungsi untuk menjadi kebaikan bagi orang lain, ya, bukan merugikan orang lain, ya, bukan mencelakai orang lain, dan bukan membuat orang lain menjadi menderita atau menjadi mengalami kesedihan, ya, sengsara. Sebab Kristus Yesus sudah menanggung segala sengsara kita, dan sengsara daripada semua umat manusia di dunia ini itu telah ditanggung oleh Yesus Kristus di dalam tubuh jasmaninya. Sehingga supaya sekarang kita bisa mengalami sebagai manusia rohani, ya, yang diciptakan di dalam Yesus Kristus, kita mengalami kepuasan dan menjalani kehidupan kita ini dengan penuh syukur. Jadi itu yang Paulus katakan. Kenapa kamu kembali lagi, ya, kepada sistem yang lama? Kata Saulus, ya, kamu akan rugi besar. Samalah, hendaklah kamu sama seperti aku, kata Paulus. Karena apa? Karena aku selalu dipuaskan oleh kasih karunia Allah, dan disitulah tempat di mana
perjuangan hidup itu bisa merasakan seperti apa campur tangan Tuhan. Amin. Iya Bapak Ibu Saudaraku, ya. Supaya kita tidak membuang-buang waktu kita untuk sesuatu yang tidak berguna, tetapi secara efektif, ya Bapak Ibu Saudara, kita harus memberikan diri kita diperbaharui oleh Kristus menjadi serupa dengan Dia, dengan gambaran Yesus Kristus yang surgawi. Kita menggunakan kesempatan untuk hidup melayani Dia, karena hidup adalah kesempatan dan di dunia ini adalah hanya bersifat sementara, tetapi kita telah menginvestasikan hidup kita di dalam nilai-nilai yang kekal, sehingga Bapak Ibu Saudaraku, seperti Paulus katakan, sekarang sudah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang dikaruniakan oleh Allah kepadaku sebagai hakim yang adil, namun bukan hanya kepadaku tetapi kepada semua orang yang percaya, yang merindukan kedatangannya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, Paulus berkata, aku telah mengakhiri pertandingan iman yang benar dan mencapai garis finish. Ya, saudara-saudara dan saya masih terus menjalani pertandingan, menjalani peperangan rohani, ya, dan kita belum selesai, Bapak Ibu Saudara. Karena itu kita harus tetap bangkit, harus tetap bersemangat, amin. Ya, kita harus tetap, Bapak Ibu Saudaraku, optimis, bukan pesimis, ya, karena firman kasih karunia Allah itu membuka wawasan kita tentang kehidupan, nilai-nilai kehidupan yang abadi, ya, yang tidak berkesudahan, sehingga saudara-saudara dan saya tidak boleh membiarkan diri kita didorong pada keputusasaan, ya, didorong pada keadaan di mana kita dimundurkan, ya, dengan dalih-dalih macam-macam, ya, saudaraku, ya, dan itu yang terjadi pada jemaat Galatia. Sebabnya, ya, Paulus katakan di Galatia pasal 3 itu, hai orang-orang Galatia yang bodoh, ya, siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Hanya ini yang hendak ku ketahui daripada kamu, adakah kamu telah menerima roh karena melakukan hukum Taurat, atau karena percaya kepada pemberitaan Injil? Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah memulai dengan roh, maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, jadi Paulus mengatakan itu adalah sikap orang yang bodoh. Ya, Paulus mau supaya kita menjadi orang yang bijaksana, ya, orang yang pintar di dalam Tuhan, bukan pintar-pintar, ya, menurut keinginan-keinginan duniawi, tetapi kita menjadi orang-orang yang bijaksana, yang tahu bagaimana rancangan Tuhan kehendak Allah membawa hidup kita kepada rasa syukur dan damai sejahtera yang dapat memuaskan, ya, hidup kita tanpa harus kita menjadi kecewa dalam hidup ini. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, tetapi kita mengalami damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal dan pikiran. Itulah yang memerintah hati dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus, sehingga segala perkara di dalam Yesus, di dalam Dia dapat kita tanggung, karena Yesuslah yang memberikan kekuatan, supply, sumber daya, ya, energi kepada kita. Kita membutuhkan energi yang besar, Bapak Ibu Saudaraku, untuk menghadapi tekanan-tekanan di dalam kehidupan di zaman modern ini. Nah, untuk itu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, itu sebabnya Paulus mengatakan supaya, ya, mengingat bagaimana hubungan mereka dari yang semula, di ayatnya yang keberapa tadi? Di ayatnya yang ke-13. Kamu tahu bahwa aku pertama kali telah memberitakan Injil kepadamu oleh karena aku sakit pada tubuhku. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ketika Paulus memikirkan kebaikan orang lain, dia tidak mencari-cari alasan, ya, Bapak Ibu Saudaraku, dia tidak mencari-cari dalih, ya, untuk tidak melakukannya. Tetapi dalam keadaan sakit pun, dalam kondisi kekurangan pun, Bapak Ibu Saudaraku, ya, di dalam kondisi tekanan pun, ya, secara fisik khususnya, karena Paulus, Bapak Ibu Saudaraku, tentu saja dia orang yang sempurna secara fisik sebagai orang Yahudi, tetapi karena orang-orang Yahudi yang terus-menerus menganiaya, memukuli,
ya Rasul Paulus dan memasukkannya ke penjara, dan banyak hal-hal secara fisik yang dilakukan merugikan Paulus, padahal dia memberitakan Injil Kristus, ya, bukan dia merugikan orang lain, ingin mengambil harta benda orang lain ketika dia menyampaikan firman Tuhan. Ya, dia tidak punya maksud loba, dia tidak punya maksud udang di balik batu, tetapi dia memberitakan secara murni kasih karunia Tuhan yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Tapi toh juga, ya, ketika dia memberitakan kebenaran itu tidak luput dari cobaan, dan tidak luput dari penderitaan, dan tidak luput dari cacian, makian, dan hal-hal yang negatif daripada orang lain yang tidak mengenal kebenaran. Tapi Paulus tetap merasa puas, ya, di dalam dirinya, karena dia tahu ada Kristus, ya, ada Roh Kudus yang memampukan dia, menguatkan dia untuk tetap bersyukur di dalam segala hal, ya. Di dalam Tuhan dia tetap mengerti bahwa, ya, rancangan Tuhan di balik semua apa yang terjadi, dia tahu bahwa itu semuanya adalah tujuan Tuhan untuk menguatkan dia, untuk membuat dia menjadi lebih tangguh lagi untuk menghadapi persoalan-persoalan di dalam kehidupan di dunia ini. Karena tidak semua orang yang menyambut kebenaran firman Tuhan, firman kasih karunia itu, tidak semua orang senang, ya, berita tentang salib. Tidak semua orang senang tentang kepastian keselamatan hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus, dan tidak semua orang mendukung pemberitaan Injil kasih karunia Allah, ya. Tetapi banyak juga orang yang benci kepada salib Kristus, dan ini menjadi suatu resiko yang harus kita hadapi di dalam hidup kita sebagai pemberita firman, sebagai pemberita kasih karunia Allah, sebagai saksi daripada Kristus di tengah-tengah dunia, di mana Yesus mengatakan kepada orang-orang Israel, pada murid-muridnya, aku mengutus kamu, ya, ke tengah-tengah serigala. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tetapi Paulus berkata, ya, bahwa kasih karunia Tuhan cukup bagi kita. Dia akan menguatkan kita, dia akan memberikan kita hikmat, ya. Tuhan Yesus akan menyertai setiap langkah, ya, perkataan, perbuatan, dan juga usaha pekerjaan apapun yang kita lakukan. Saudara-saudaraku, ada penyertaan, ada bimbingan Tuhan, karena kita datang terus kepada pengetahuan akan kebenaran, ya, untuk membuat kita supaya tidak menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi kita terus diperbaharui di dalam akal budi dan pikiran kita untuk bisa meresponi, ya, apa yang benar, apa yang baik menurut Tuhan, sehingga kita sebagai anak-anak Tuhan akan terus dipuaskan dengan rasa syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi kita tahu bahwa Paulus juga, saudaraku, berdoa, ya, dia juga berdoa, ya. Dia katakan di dalam 2 Korintus pasal 12 bahwa dia berdoa supaya Tuhan memberikan kesembuhan kepadanya atas sakit penyakit yang ada di dalam tubuhnya. Tetapi saudara-saudaraku, ya, Tuhan mau supaya Paulus tidak mengeluh dan tidak khawatir dengan keadaan-keadaan di mana dia mengalami kondisi fisik yang lemah, tetapi dia harus tetap bergantung kepada kasih karunia Allah yang memampukan dia, yang menyanggupkan dia untuk tetap berkarya, untuk melakukan yang terbaik demi kebaikan orang lain. Ya, jadi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, motivasi daripada Rasul Paulus memberitakan Injil kasih karunia, Injil keselamatan, meskipun dengan resiko-resiko di mana dia harus mengalami penganiayaan, dan bahkan secara fisik juga dia dikatakan bahwa dia terus dan dia pantang mundur dan terus dia bersemangat, ya, memberitakan Injil kasih karunia Allah, ya. Dan jemaat Galatia ini, Bapak Ibu Saudaraku, ketika pertama kali Paulus katakan mereka menerima atau bertemu dengan Paulus, ya, Paulus tidak terlalu mempesona, ya, di dalam hal penampilan fisik, ya. Jadi dia tidak dikawal dengan pasukan atau orang-orang yang dengan bodyguard, ya. Dia tidak tampil dengan kendaraan yang mewah, Bapak Ibu Saudaraku, dan dia tidak tampil seperti orang yang sempurna di dalam fisiknya,
Saudaraku, tidak, dan dia tidak ingin agar orang lain menjadi terpesona dengan pribadi daripada Paulus sendiri, ya, tetapi dia ingin supaya semua orang terpesona dengan Kristus Yesus Tuhan kita, satu-satunya yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat yang harus ditinggikan. Itu sebabnya saudara-saudaraku, ya, jemaat Galatia ini pun, ya, mereka juga, ya, menjadi sangat terpesona, terkagum-kagum, bukan karena melihat penampilan Paulus secara fisik, tetapi kuasa kebenaran pemberitaan yang clear, ya, yang disampaikan oleh Rasul Paulus tentang Yesus yang telah mati dan dikuburkan dan bangkit pada hari yang ketiga untuk mengaruniakan hidup yang kekal, di mana itu adalah permulaan kita hidup oleh Roh, dan seterusnya juga kita harus memberikan diri kita dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, kebenaran itu sangat memuaskan bagi Paulus dan juga bagi jemaat Galatia. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, hanya saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, ketidakkonsistenan di dalam, ya, keputusan untuk mau memberikan diri, ya, diperbaharui terus oleh kebenaran firman Tuhan, ya, yang tidak bersedia untuk membuka diri, ya, terus diperbaharui oleh firman Tuhan, dan itu mengakibatkan, ya, pengaruh daripada rupa-rupa angin pengajaran itu mempengaruhi, ya, pikiran daripada jemaat Galatia ini untuk kembali lagi kepada sistem hidup yang lama, hidup di bawah hukum Taurat sebagai pintu masuk daripada keinginan-keinginan daging untuk membanggakan diri, ya, di dunia ini, dan itu adalah merupakan suatu kerugian yang sangat besar dan tidak ada puasnya, ya, dan itu adalah merupakan, ya, seperti, ya, Bapak Ibu Saudaraku, yang seperti laut mati, begitu, ya. Jadi berapa banyak pun air yang masuk, ya, ke dalamnya, tetap aja volumenya sebatas itu, Bapak Ibu Saudaraku. Jadi tidak ada perkembangan apa-apapun, tidak ada kemajuan apapun yang berkaitan dengan hidup di dalam kebenaran kasih karunia Allah itu, tetapi itu adalah hanyalah merupakan, ya, fenomena-fenomena yang ditampilkan oleh manusia dengan usaha atau dengan kreasi atau imaji daripada kedagingan yang berdosa. Nah, Bapak Ibu Saudara, sedangkan Tuhan mau supaya kita bertumbuh di dalam kasih karunia-Nya, menjadi dewasa, ya, Bapak Ibu Saudaraku, menjadi kuat di dalam Tuhan, karena kita tidak tahu, Bapak Ibu Saudaraku, ya, persoalan-persoalan dalam kehidupan kita ini, ya, akan terjadi kapan dan di mana dan bentuknya seperti apa, kita tidak tahu di hari esok dan seterusnya, Bapak Ibu Saudara, ya, tidak tahu kita, ya, kita harus menghadapi masalah dengan siapa, ya, mungkin juga dengan orang yang kita anggap adalah teman, ya, bisa suatu saat menjadi lawan, ya, karena orang itu tidak konsisten menjalani kehidupan yang benar di dalam kasih karunia Allah, maka itu dapat menghilangkan damai sejahtera di dalam, ya, persahabatan atau dalam persekutuan kita. Tetapi kalau kita tetap konsisten, makanya Paulus katakan, jadilah seperti aku, kata Paulus, ya, bahwa Paulus selalu merindukan agar, ya, sama-sama kita belajar tentang kebenaran kasih karunia Allah, karena disitulah sumber damai sejahtera kita di dalam membangun komunikasi kita, membangun pergaulan kita dengan Allah yang hidup, dan pergaulan kita dengan Allah yang hidup itu akan terpancar juga kepada sesama kita, ya, Bapak Ibu Saudaraku, sehingga apa yang diharapkan dari kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, sebagai orang-orang kudusnya Tuhan, kita harus selalu memikirkan apa yang baik bagi orang lain, bukan apa yang merugikan orang lain, karena Yesus Kristus sudah, ya, mati berkorban terlebih dahulu untuk kita, karena Dia sangat mengasihi kita dengan sempurna. Maka kasih yang sempurna itulah yang harus kita pancarkan juga kepada orang lain, supaya makin banyak orang yang terberkati. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, selamat pagi, terima kasih. Pagi hari ini tetap semangat mengerjakan segala sesuatu apa yang Tuhan percayakan kepada kita semuanya, ya, kita lakukan dengan sungguh-sungguh, ya, dengan penuh syukur kepada Tuhan, dan tetap optimis bahwa kita akan terus dipuaskan oleh Tuhan,
di dalam manusia batiniah kita, sekalipun ya mungkin ada mengalami sakit penyakit atau hal-hal yang menekan di dalam barangkali secara ekonomi ya belum tercapai atau belum berhasil seperti yang kita cita-citakan dan seterusnya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tetaplah setia di dalam kebenaran kasih karunia-Nya, karena waktu Tuhan adalah yang terbaik untuk kita semua. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, mari kita berdoa. Kita sudahi dulu, kita akan bertemu besok pagi lagi. Mari kita tundukkan hati kita, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus. Engkaulah yang terus-menerus memanggil kami untuk mengalami kehidupan yang dipuaskan, karena kami bergantung pada kasih karunia-Mu, bukan bergantung pada pikiran dan perasaan kami sendiri, dan yang mengakibatkan kekhawatiran timbul dan juga ketakutan di dalam kehidupan kami. Tetapi kami harus bergantung pada panggilan Tuhan, hidup di dalam kasih karunia Tuhan yang membangkitkan semangat kami, karena Engkau telah mati dan bangkit dan hidup selamanya. Kami pun akan tetap bisa mempunyai kekuatan untuk bangkit bahkan dari kegagalan kami. Ada kuasa Tuhan yang bisa membangkitkan semangat kami untuk berdiri tegak lagi, dan kami akan terus berjalan di dalam kehendak Tuhan. Kami percaya Engkau memberikan hikmat supaya baik kami pribadi maupun keluarga kami dan orang-orang di sekitar kami yang terhubung dengan kasih karunia-Mu, jemaat-jemaat kudus-Mu, bisa terus berlomba untuk bisa melakukan yang terbaik, dan supaya sampai pada akhirnya nanti Tuhan mengaruniakan mahkota kebenaran kepada setiap orang yang setia melayani, setia terus belajar kebenaran firman Tuhan dan memikirkan kebaikan orang lain. Terima kasih Bapa dalam surga, kami ucap syukur untuk hari yang Kau berikan ini. Dimuliakanlah nama-Mu dan diberkatilah semua saudara-saudara kami yang sudah hadir mendengarkan, baik di aplikasi Zoom Meeting maupun yang hadir melalui live streaming Facebook dan juga di YouTube. Tuhan berkati mereka semuanya, Tuhan kuatkan mereka semuanya, Tuhan puaskan mereka semuanya dengan kebenaran-kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Ya, selamat pagi. Salam buat kita semua. Ya, salam sehat untuk kita. Selamat beraktivitas. Ya, sekali lagi Tuhan Yesus memberkati. Ya, mari saudaraku. Ya.